Podcast. Masih bersama saya, Malfaza. Kali ini kita bakal bahas podcast tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah, tentunya teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih yang nantinya akan menjelaskan teknis PPDB tahun ajaran baru ini. Jadi telah hadir bersama kita Bapak Agus Purwanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat siang Bapak Agus. Selamat siang Pak Rosan. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bagaimana kamu, baik? Alhamdulillah baik juga Pak. Nggak terasa ya Pak, udah mau tahun ajaran baru lagi gitu Pak. Tentunya SMA kita ini bakal kedatangan calon-calon peserta didik baru yang nantinya akan melanjutkan studinya di SMA Negeri 1 Karanganom ini. Ngomongin soal PPDB nih Pak, dari tahun ke tahun pastinya SMA Negeri 1 Karanganom ini menjadi salah satu sekolah yang banyak minatnya, banyak diminati oleh lulusan-lulusan SMP untuk melanjutkan studinya. Pak, pasti banyak banget nih Pak yang bertanya tentang kapan nih Pak PPDB tahun ini dilaksanakan. Iya, baiklah. Jadi mengenai tentang PPDB tahun 2023, banyak sekali surat-surat yang masuk melalui chat, ya, kemudian ada telepon banyak yang masuk. Ya. Pada prinsipnya bahwa PPDB tahun ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021, kemudian Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023, sekaligus dengan Juknis Nomor 420 Tahun 2023. Nah, semua sudah diatur oleh pemerintah. Sebagai satuan pendidikan, SMA Negeri 1 Karanganom juga melakukan penjaringan untuk masuk dalam kategori siswa baru tahun pelajaran 2023-2024. Oke Pak, nah jadi kalau untuk pendaftarannya nih Pak, atau mungkin bisa dijelaskan nih Pak, alur dan tahapan PPDB tahun ajaran baru ini bagaimana? Apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Iya, secara prinsip sama, namun ada beberapa hal yang memang dalam pelaksanaan berbeda. Ya. Jadi PPDB tahun ini sudah dimulai, sebenarnya tanggal 15 Mei, sekolah sudah menentukan zonasi serta titik koordinat. Ini sudah kami laporkan ke Dinas Induk untuk dijadikan pedoman tentang zonasi SMA Negeri 1 Karanganom. Kemudian tahap berikutnya sosialisasi kepada masyarakat. Tanggal 12 ini dipastikan sekolah sudah memberikan informasi pengumuman pada masyarakat tentang mekanisme dan tata cara pendaftaran PPDB. Kemudian tahapan PPDB sendiri itu sebenarnya dimulai tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023. Oke, catat ya teman-teman, dari tanggal 15 Juni sampai 27 Juni. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk pendaftaran calon peserta didik baru ini, terdapat berapa jalur sih Pak untuk bisa masuk ke SMA Negeri 1 Karanganom ini, dan apa saja Pak jalur-jalur itu? Baik, jalur yang dilaksanakan oleh sekolah dalam PPDB tahun ini ada 4 jalur. Jalur zonasi yang nanti akan menerima sebanyak 55% dari kuota sekolah. Kemudian jalur prestasi 20% dari kuota sekolah. Jalur afirmasi sebanyak 20% dari kuota sekolah pula. Dan yang terakhir yaitu jalur perpindahan tugas orang tua akan menampung 5% dari jumlah kuota. Oke Pak, siap. Jadi teman-teman dicatat ya, ada jalur zonasi, prestasi, perpindahan orang tua, dan juga afirmasi. Nah Pak, kalau untuk total kuota kursi di SMA Negeri 1 Karanganom ini ada berapa sih Pak? Iya, mulai beberapa tahun kemarin bahwa SMA Karanganom menerima sebanyak 396 siswa. Itu terbagi atas 11 rombongan belajar atau rombel, dan tiap-tiap rombel itu terdiri dari 36 siswa. Sehingga adik-adik yang nanti akan memasuki SMA ini melalui jalur-jalur tadi bisa menghitung berapa kuota yang
melalui jalur prestasi, jalur zonasi, dan jalur yang lainnya. Betul sekali Pak. Jadi teman-teman bisa ngitung sendiri nih, kira-kira cocoknya aku nih pakai jalur yang mana gitu ya Pak. Betul. Dari 4 jalur tadi nih Pak, ada pertanyaan dari teman-teman ya Pak yang mungkin ini menjawab kekepoan saya juga nih Pak. Iya. Kalau di zaman sekarang itu masih ada nggak sih Pak jalur orang dalam Pak? Kayak misalkan nih mungkin Pak Agus punya rekan gitu ya, terus teman Pak Agus ini pengen nitip gitu Pak, saat saya mau sekolah semansakan nitip ya Pak gitu. Apakah jalur tersebut, jalur orang dalam itu masih ada sih Pak? Iya, inilah yang perlu saya sampaikan pada masyarakat luas, terutama calon peserta didik, bahwa di dalam proses penerimaan siswa baru ini semuanya sudah diatur dari Dinas Induk. Sekolah hanya sebagai pelaksana dan proses pendaftarannya pun itu juga melalui jalur online, sehingga semua akan terpampang dan bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung. Sehingga kami pastikan, nah ini makan pesan kepada masyarakat ya, jika ada oknum-oknum yang menganggap dirinya atau menawarkan pada adik-adik sekalian atau keluarga di masyarakat yang mengatakan bahwa ada jalur khusus kurang dalam yang menjamin untuk bisa diterima, laporkan pada kami atau bahkan laporan kepada pihak berwajib, karena itu merupakan tindak pelanggaran hukum. Jadi teman-teman pastiin ya teman-teman masuk melalui salah satu dari 4 jalur yang tadi. Iya, hanya 4 jalur iya. ya Pak ya. Baik. Untuk 4 jalur tadi pasti ada syarat-syaratnya dulu Pak ya. Syarat-syarat itu adalah berupa berkas-berkas. Nah, kira-kira berkas-berkas apa saja Pak yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman untuk mendaftar di SMA Negeri 1 Karanganyar ini? Iya, secara umum berkas yang harus dimiliki oleh calon peserta didik pertama adalah harus memiliki surat keterangan nilai rapot SMP. Kemudian yang kedua, memiliki kartu keluarga yang masih berlaku. Ketiga, memiliki akte kelahiran. Kemudian membuat fakta integritas atau surat pernyataan bahwa dokumen yang diunggah adalah dokumen-dokumen yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk jalur-jalur tertentu, misalkan jalur afirmasi, itu diperuntukkan bagi anak yang tidak mampu, maka perlu menambahkan kepemilikan KIP, PKH maupun KKS. Kemudian untuk yang jalur afirmasi, yatim piatu atau yatim dan piatu karena orang tuanya meninggal akibat wabah COVID, maka itu bisa juga ditambahkan dengan bukti dari lembaga yang menanganinya. Baik, jadi teman-teman yang mau masuk jalur afirmasi atau pembinaan orang tua bisa disiapkan nih berkas-berkasnya dan jangan sampai lupa. Dan buat teman-teman yang mau daftar jalur prestasi juga nih ya Pak ya, jangan lupa juga disiapin piagamnya, rapat terbaiknya dan sebagainya. Perlu saya tambahkan deh, untuk yang jalur prestasi itu kan siswa bisa menggunakan nilai rapot saja, atau jika calon peserta didik memiliki piagam penghargaan bisa dilampirkan. Tentunya piagam penghargaan yang dimiliki itu diperoleh selama-lamanya 3 tahun yang lalu ketika siswa masih SMP dan sesingkat-singkatnya 6 bulan yang lalu, sehingga paling tidak bulan Desember. Dan setiap piagam yang dilampirkan itu harus disertai dengan surat keterangan dari SMP yang tempat adik-adik belajar. Karena SMP itu sendiri yang tahu persis kondisi siswanya. Oke, jadi itu ya teman-teman informasi tambahannya untuk yang jalur prestasi ya Betul. Pak. Bisa dipastiin dulu dan juga bisa dicek-cek dulu di SMP-nya apakah data-datanya itu valid gitu ya Pak. Oke Pak, kita tadi udah bahas berkas, udah bahas persyaratan, jalur dan kuota, dan sebagainya. Setelah membahas itu nih Pak, semakin kesini kan teknologi semakin canggih ya Pak. Betul. Semenjak COVID juga pendaftaran dilakukan secara online. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nih Pak, mungkin ada calon peserta didik yang kebuntungan atau mungkin terdapat gangguan dan sebagainya. Nah, apakah dari SMA Negeri 1 Karanganyar ini memfasilitasi pendaftaran secara offline atau mungkin dibantu gitu Pak? Iya. Prinsip pendaftaran tetap kita lakukan secara online ya.
Kemudian untuk memberikan pemahaman pada masyarakat, terutama calon peserta didik dari SMP, sudah beberapa sekolah kita kunjungi atas undangan dari sekolah-sekolah. Kami memberikan sosialisasi tentang PPDB di SMA. Nah, ini sangat memberikan manfaat bagi adik-adik yang semula masih kebingungan, ini sudah sedikit terbuka terang. Namun bagi siswa yang mendaftar nanti masih ada kebingungan, sekolah siap membantu. Jadi mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 27, tim panitia PPDB SMA Negeri 1 Karanganyar akan membuka pelayanan mulai jam kerja dari pagi sampai sore hari sesuai dengan jam kerja untuk membantu calon peserta didik dalam mendaftar. Jadi tetap secara online, namun tim kami dari panitia akan membantu setiap kesulitan yang dialami oleh adik-adik calon peserta didik. Baik Pak, terima kasih. Jadi teman-teman buat calon peserta didik yang pengen daftar di SMA Negeri 1 Karanganyar, kalau misalnya ada kendala jangan sungkan untuk datang ke SMA Negeri 1 Karanganyar karena pasti bakal dibantu oleh guru-guru dan juga panitia PPDB di SMA Negeri 1 Karanganyar. Baik, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin teman-teman ada pertanyaan nih dari live Instagram yang mungkin bisa dibantu dibacakan. Ya Pak, ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin mau daftar di SMA Negeri 1 Karanganyar nih Pak. Dari Selvia nih Pak, mau bertanya. Permisi Kak, mau tanya. Kalau misalkan daftar pakai jalur ketua sama wakil OSIS, jadi mungkin Selvia ini dulunya di SMP ketua atau wakil organisasi OSIS gitu Pak. Apakah itu bisa Pak? Iya. Untuk saat ini, pendaftaran di SMA maupun SMK belum mengakomodir tentang jabatan kepengurusan baik OSIS maupun yang lain untuk SMP. Itu berlaku ketika siswa lulus dari SMA, kemudian masuk ke perguruan tinggi, jalur itu memang dibuka. Termasuk juga hafiz Quran dan sebagainya. Ya, tapi untuk di SMA dan SMK, sesuai dengan juknis yang kami terima, itu belum bisa mengakomodir hal tersebut. Jadi buat Selvia jangan berkecil hati nih, walaupun nggak bisa pakai jalur ketua dan wakil OSIS ya Pak, masih ada 4 jalur yang pastinya bisa nih Selvia untuk ikuti, dan pengalaman Selvia menjadi ketua atau wakil OSIS tuh bisa dilanjutkan di SMA ini. Betul. Gitu ya Pak. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya dari Karisa. Untuk pembuatan akun pendaftaran PPDB 2023 itu apakah harus ke SMA Negeri 1 Karanganyar ya Pak? Iya. Untuk pembuatan akun sekaligus nanti untuk unggah data, itu sebenarnya siswa bisa melakukan dimanapun dan kapanpun selama tanggal 15 sudah dinyatakan proses pendaftaran dimulai, sehingga nanti siswa bisa melakukan pengajuan akun sekaligus nanti untuk unggah datanya sepanjang ada fasilitas HP atau laptop dan terkoneksi dengan jaringan internet. Namun jika nanti ada kesulitan, kami tidak segan-segan untuk bisa membantu. Siap. Jadi buat Karisa, untuk pembuatan akun dan pengunggahan data ya Pak ya, itu bisa dilakukan di rumah ataupun di mana saja karena ini berbasis online teman-teman. Tapi kalau misalkan ada kesulitan seperti yang dibilang Pak Agus, bisa langsung datang ke sini. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah dari Naya nih Pak, mau bertanya, saya ada piagam kejuaraan tetapi baru terbit bulan Maret 2023. Apakah piagam ini bisa dipakai untuk mendaftar? Ya, piagam yang berlaku untuk PPDB tahun ini adalah setidak-tidaknya piagam itu telah berusia maksimal 3 tahun. Kemudian paling sedikit adalah 6 bulan yang lalu. Sehingga kalau tadi bulan Maret ya, Maret itu saya kira belum bisa berlaku karena setidak-tidaknya sudah 6 bulan. Oke, baik Pak. Buat main, jadi piagam kejuaraannya itu harus minimal banget 6 bulan ya. Jadi jangan berkecil hati, tapi masih ada jalur-jalur yang lain, mungkin donasi atau prestasi dengan nilai rapor itu juga masih bisa. Betul. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Lilia.
mau tanya dong, minimal nilai semester 1 sampai 5 yang 7 mata itu berapa ya buat daftar SMA? Inilah yang jadi dilema. Jadi prinsipnya nilai, standar nilai dalam prestasi itu setiap tahun kan berubah. Betul. Perubahan itu tergantung dari jumlah peserta didik yang daftar. Semakin tinggi perolehan nilai siswa yang mendaftar, maka semakin tinggi pula standar prestasi yang ada di sekolah ini. Sehingga nanti tergantung dari jumlah pendaftarnya. Ya, kalau nilainya tinggi-tinggi berarti nanti standarnya juga tinggi gitu. Jadi buat Maila bisa dicoba dulu nih upload rapatnya ya Pak. Barangkali bisa bisa ikut juga, bisa lolos di jalur prestasi. Baik. Oke, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh, masih ada. Pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Lutfi. Apakah kalau zonasi, walau sudah ditentukan wilayahnya, apakah jaraknya itu juga ditentukan Pak? Iya. Untuk jalur zonasi, SMA Karanganom kan sudah menentukan ada 6 kecamatan. Meliputi Kecamatan Karanganom, Jatinom, Tulung, Wulanharjo, Ngawen, dan Klaten Utara. Namun nanti dalam seleksi penerimaan berdasarkan jalur zonasi, dari 6 kecamatan itu akan dihitung jarak berdasarkan titik koordinat antara sekolah SMA Negeri 1 Karanganom dengan tempat tinggal siswa. Sehingga maka di dalam pengisian data mohon diisikan secara lengkap. Desa, kecamatannya mana, kemudian dukuhnya apa, RT RW-nya, karena di situ nanti akan menentukan titik koordinat. Sehingga bisa jadi satu desa itu karena jarak titik koordinatnya berbeda, yang satu bisa diterima, yang satu tidak. Gitu. Jadi tergantung yang teman-teman setiap tahunnya pun juga berbeda. Betul. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Lisa. Kak, gimana cara mengupload raportnya Pak? Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, penguploadan data itu bagaimana? Iya. Jadi setelah siswa itu melakukan pengajuan akun, sehingga nanti dilanjutkan dengan unggah data atau unggah berkas. Berkas-berkas yang akan diunggah meliputi ada surat keterangan nilai raport, kemudian KK, itu cukup difoto atau di scan ya. Scan. Maka siapkan adik-adik yang menggunakan HP, siapkan aplikasi Cam Scanner ya. Nanti kemudian di scan, kemudian dikirim dalam bentuk bisa JPEG, bisa PDF ya. Maksimal ukurannya 1 MB ya. Kemudian untuk nilai raport juga sama seperti itu tadi ya, difoto, di scan ya, kemudian diupload dalam ukuran setidaknya maksimal 1 MB. Jadi teman-teman itu bisa langsung difoto, di scan dan juga diupload di link yang bisa diakses tanggal 15 Betul, ini ya. Gitu ya, Ya. Pak? Oke, siap. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi. Berkas verifikasi, Kak, verifikasi berkasnya diverifikasi beneran atau asal ada dokumen tanpa ada verifikasi ya Pak? Oh ya. Jadi setelah siswa tadi pengajuan akun kemudian unggah data, maka data itu wajib untuk diverifikasi di satuan pendidikan yang terdekat. Sehingga misalkan lokasi adik-adik yang ada di seputar SMA Karanganom bisa hadir ke SMA Karanganom untuk melakukan verifikasi berkas. Jika berkas-berkas yang diunggah itu dinyatakan benar dan sah, maka akan diterima, kemudian adik-adik calon peserta didik akan mendapatkan token. Ya, jadi untuk verifikasi betul-betul diverifikasi, bisa jadi nanti yang diupload tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itu, maka saya mohon adik-adik juga berlaku secara jujur. Jadi teman-teman, verifikasinya verifikasi beneran ya, bukan asal-asalan. Iya. Gitu. Baik. Mungkin ini tadi adalah pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Dari sosial media atau teman-teman. Kita balik lagi ke masih ada pertanyaan nih Pak. Jadi sebelum kita tutup podcast pada siang hari ini Pak, menurut Pak Agus pribadi nih,
apa saja sih keunggulan SMA Negeri 1 Karanganyar yang harus banget dibikin siswa-siswi yang baru lulus SMP untuk memilih dan mendaftar di SMA Negeri 1 Karanganyar ini, Pak? Iya, SMA Karanganyar memang beberapa ada keunggulan ya, di samping staf pengajar yang mempunyai kapabilitas yang tinggi ya, kemudian juga sertifikasi yang juga bisa dipertanggungjawabkan, pelayanan yang memuaskan bagi anak-anak. Maka bismillah, SMA Karanganyar ini tidak hanya akan mencetak siswa-siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik, memiliki akhlak yang baik pula. Jadi tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga memiliki perilakunya yang baik. Jangan ragu buat daftar di SMA Negeri 1 Karanganyar ya Pak, karena fasilitasnya lengkap, guru-guru juga memiliki keterampilan yang cakep. Jadi teman-teman bisa langsung join di SMA Negeri 1 Karanganyar ini. Baik Pak, ada pertanyaan terakhir banget nih Pak sebelum kita tutup podcast pada siang hari ini. Apa harapan Pak Agus untuk calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Karanganyar tahun ajaran 2023-2024 ini? Ya, saya berharap untuk adik-adik yang akan menjadi calon peserta di SMA Karanganyar, siapkan diri kalian, siapkan berkas-berkas yang akan digunakan untuk mendaftar, kemudian berikan keterangan serta data yang betul, kemudian sekali lagi saya tekankan, jangan percaya dengan janji-janji seseorang yang mengatakan bisa memberikan jaminan untuk bisa diterima di SMA Karanganyar. Karena saya yakin jika adik-adik diterima di SMA Karanganyar itu adalah atas usaha diri kalian sendiri, bukan atas pertolongan orang lain. Jadi sesuai dengan jalur yang adik-adik ambil, apakah jalur zonasi, prestasi, afirmasi, atau perpindahan tugas orang tua, selagi syarat dan ketentuannya sudah berlaku, dilakukan, sah, maka adik akan bisa diterima. Bukan karena campur tangan orang atau oknum yang menjanjikan. Siap, jadi buat adik-adik semua yang baru lulus SMP kemarin, jangan ragu untuk mendaftar di SMA Negeri 1 Karanganyar. Karena SMA ini kami, Pak Agus dan juga guru-guru semua akan membuka jalan untuk menuju kesuksesan kita. Maka tunggu juga nih kedatangan adik-adik di SMA Negeri 1 Karanganyar ini. Nah, juga untuk teman-teman adik-adik yang mau daftar di SMA Negeri 1 Karanganyar, kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa banget nih untuk menghubungi DM Instagram atau mungkin CP yang terdapat di brosur PDB, dan nantinya bakal diupload juga nih di Ganesha Podcast tentang video tutorial pengajuan akun di Ganesha Podcast ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kebingungan atau mencari tutorial, bisa banget nih nanti dicek di akun Ganesha Podcast tentang video tutorial. Oke, untuk Sobat Semangat Saka semua, sebelum kita akhiri podcast kali ini, jangan lupa like video ini, dan kalau misalkan ada kritik, saran, bisa banget langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode Ganesha Podcast selanjutnya. Mafaza pamit undur diri, sampai jumpa di Ganesha Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.